Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Dalam pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai bab 1, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Dan yang akan kita bahas sekarang, yaitu bagian B-nya, kelahiran Pancasila. Nah, sebelum kita membahas mengenai proses bagaimana merancang dasar negara, alangkah baiknya kita itu harus mengetahui dulu alur dari kelahiran Pancasila. Pada tahun 1942, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Nah, pada waktu itu, Indonesia dijajah oleh Jepang itu sekitar 3,5 tahun. Dalam penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangatlah menderita. Hasil panen diambil paksa, para pemuda dijadikan romusa, pekerja paksa yang terus disiksa, gadis-gadis diculik dan dijadikan wanita penghibur oleh tentara Jepang. Nah, selanjutnya Jepang kalah di Perang Dunia II. Nah, pada waktu Jepang menjajah Indonesia, ternyata pada waktu itu pula Jepang sedang melakukan perang dengan sekutu. Pada waktu itu, sekutu membom 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu menyebabkan Jepang menjadi sangat lemah, apalagi banyak sekali pasukan tentaranya yang meninggal dunia. Karena pada waktu itu keadaan Jepang sangat lemah, akhirnya Jepang pun meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan dijanjikannya kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Jepang membentuk BPUPKI, yaitu kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Karena kan pada waktu itu Jepang sudah diberi bantuan oleh Indonesia dan Jepang pun sudah berjanji kemerdekaan untuk Indonesia, akhirnya Jepang pun menempati janjinya itu, yaitu dengan dibentuknya BPUPKI. Nah, BPUPKI ini adalah organisasi bentukan Jepang yang tugasnya itu yaitu untuk membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Yang selanjutnya, BPUPKI merancang dasar negara. Nah, pada waktu itu BPUPKI melaksanakan sidang resmi sebanyak 2 kali dan sidang tidak resmi sebanyak 1 kali, yaitu dilakukan ketika masa reses atau masa istirahat sidang pertama menuju sidang kedua. Nah, pada waktu itu ada 3 tokoh yang berpidato mengenai dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, dari ketiga tokoh tersebut yang berpidato mengenai usulan dasar negara, usulan Insinyur Soekarno lah yang disepakati dalam sidang tersebut. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu itu pula, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara yang diberi nama Pancasila. Itu usulan dari temannya yang ahli bahasa. Maka disepakatilah pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Nah, yang selanjutnya yaitu proses merancang dasar negara. Nah, kesempatan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Bangsa Indonesia mulai melihat peluang untuk membangun negara. Kalau membangun rumah harus dimulai dengan membangun pondasinya terlebih dahulu, agar rumah tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh. Sama halnya dengan negara.
Untuk membangun negara juga harus dimulai dengan membangun dasar negaranya terlebih dahulu, yaitu dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, BPUPKI ini didirikan pada tanggal 29 April 1945 yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Beliau ini adalah seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Nah, BPUPKI ini jumlah anggotanya yaitu sebanyak 69 orang yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku turunan asing, serta wakil dari Jepang. Pada tanggal 20 Mei 1945, BPUPKI diresmikan kantornya yaitu di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Jakarta. Dalam peresmian itu, bendera merah putih dan bendera Jepang dikibarkan secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sementara wakil dari Jepang mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang tersebut, Rajiman sebagai ketua bertanya kepada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Nah, pada waktu itu banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI tersebut yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya yaitu Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei, Supomo berpidato pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni. Yang selanjutnya yaitu hari lahir Pancasila. Pada hari terakhir sidang, Soekarno berpidato. Saat itu Soekarno berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah. Dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu pula Soekarno mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara atas usulan atau petunjuk seorang temannya yang ahli dalam bahasa. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 itu semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan nama dasar negara yang diberi nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.